Kemudian rekan-rekan nanti kemudian bisa klik yang di notebook ini. Diklik. Ini kebetulan saya sudah ada beberapa file, memang jujur sudah saya persiapkan terlebih dahulu. Jadi saya akan mengulas beberapa contoh gitu ya. Mungkin tidak semua, tapi dan saya akan coba untuk mengulang dulu dari apa yang mungkin minggu lalu sudah sempat diberikan oleh Mas Denny gitu. Jadi apa namanya, beberapa fungsi, tetapi mungkin saya hari ini mungkin tidak semua fungsi saya bisa untuk review gitu ya. Ada beberapa hal nanti yang mungkin saya lewati dulu karena memang hari ini saya memang mempersiapkan khusus untuk yang di for, if, dan juga else. Lalu kemudian untuk yang di apa namanya, menggunakan karakter dan string. Karena memang fungsi-fungsi ini nanti yang akan sering digunakan gitu ya. Kita akan banyak bertemu dengan apa namanya, fungsi-fungsi dasar ini gitu. Nah, saya akan coba share presentasi saya dulu terlebih dahulu. Saya akan mulai dulu dari perlahan teman-teman sambil teman-teman bisa ikuti. Nah, untuk yang asistensi hari ini, saya minta mungkin teman-teman juga aktif ya. Jadi sekali lagi saya bukan satu-satunya sumber gitu. Jadi nanti kita akan lebih banyak interaktif. Jadi bukan saya sendiri yang akan menjelaskan terus-menerus gitu, tapi saya akan ada satu waktu saya minta tolong teman-teman juga akan kita bareng-bareng diskusi gitu, supaya kelasnya nggak diem aja. Dan ini semua sekarang udah pada nggak, video udah dimatikan, jadi saya nggak tahu juga teman-teman apakah memang mungkin masih sambil apa gimana. Tapi kita sama-sama bareng-bareng belajar di sore ini sampai nanti jam 6:30 gitu. Baik, saya akan coba presentasikan dulu perlahan-lahan apa yang mungkin sudah saya siapkan gitu ya. Memang mungkin tidak semua fungsi saya akan review karena jujur memang banyak sekali, dan kalau memang satu persatu kita bahas memang tidak cukup waktunya. Nah, sehingga mungkin ada beberapa hal yang perlu saya prioritaskan gitu. Jadi lebih banyak hal-hal yang saya berpikir bisa di. Apakah presentasi saya terlihat ya teman-teman? Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Lihat ya, oke, baik, saya lanjut. Kalau ada masalah lalu kemudian misalkan nge-lag dan segala macam, tolong teman-teman nanti bisa info ya. Oke, baik. Nah, saya akan coba jelaskan dari sebenarnya saya lebih ke arah memberikan penjelasan yang lebih detail gitu ya di beberapa fungsi ini. Nah, terutama untuk if else gitu ya. Nah, ini yang mau saya coba mulai adalah dari mulai if else terlebih dahulu. Mungkin minggu lalu juga Mas, ini saya sudah lihat dari Google Colab yang sudah dibuat gitu, cukup banyak fungsi dasar. Sebetulnya sih teman-teman tinggal mengaplikasikan gitu, jadi tidak perlu lagi apa namanya, satu persatu dibahas gitu. Nah, hal yang paling mudah adalah saya akan coba sajikan secara lebih mudah begitu. Jadi Python sebetulnya adalah bahasa yang kita pikir mungkin lebih mudah gitu dibanding C atau C+ gitu ya, karena memang sintaknya juga cukup sederhana sebetulnya. Nah, salah satunya adalah contoh kalau ketika ini salah satu contoh penapan Python gitu. Mungkin kalau ditanya, ini kan nggak ada hubungannya sama machine learning-nya Mas gitu, atau deep learning-nya misalkan. Iya, belum. Saya yang mengajarkan ini supaya teman-teman, dan sharing ini supaya teman-teman punya kayak semacam bayangan gitu. Karena kemarin teman-teman mungkin baru sekedar sintak dasar gitu. Nah, ini saya akan coba untuk mulai jelaskan dengan hal-hal yang dasar yang mungkin lebih mudah dipahami begitu. Oke, nah, contoh yang paling mudah adalah misal kita semua pasti punya handphone, dan ketika kita diminta untuk passcode, misalkan handphone kita diprotek, ini yang paling gampang contohnya adalah kita menggunakan code gitu, menggunakan angka, bukan menggunakan yang fingerprint gitu ya. Ya, sebetulnya yang terjadi hanya sesimpel ini sebetulnya dasarnya, bahwa kalau kita punya handphone lalu kemudian kita coba buat security gitu yang sederhana sih. Ini memberikan gambaran sederhana aja bahwa ini ada security handphone yang menggunakan code dan juga dia harus menggunakan sintak if else. Jadi ketika kita masuk, ini contoh di sini handphone kita, lalu kemudian kita diminta untuk masuk seperti ini. Nah, kita kalau kita masukkan kode yang betul, maka otomatis ya handphone kita adalah pasti akan ke unlock. Karena di sini udah jelas bahwa kodenya itu diminta untuk diinput. Nah, ini kemarin fungsi dasar juga dari Python. Selain print, kalau print itu mudah sekali, tapi ini adalah fungsi dasar dari Python untuk kalau input itu berarti kita harus melakukan input. Jadi kita harus memasukkan entah itu bilangan yang berupa integer atau float
atau boolean atau mungkin juga string. Lalu kemudian ya passcode-nya sudah dibuat gitu, ditentukan sehingga ketika nanti kita masukkan passcode dan itu sama dengan yang kita inputkan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ini dasar sekali. Nah, kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa if dan else ini sebetulnya adalah selection condition. Jadi dia melakukan seleksi. Nantinya teman-teman, baik mungkin nanti kalau misalkan di mata kuliah berikutnya atau mungkin mengerjakan tesis gitu ya, sintak ini sangat mungkin teman-teman akan ketemu dan sering ketemu dengan sintak ini. Nah, kalau if sekali lagi ya, if itu adalah satu kondisi tertentu, misalnya dalam contoh kasus ini adalah variabelnya bisa bermacam-macam. Jadi dalam contoh ini yang sederhana adalah ini ada variabel passcode di mana dia harus menunggu dulu enters. Ini bukan berupa angka ya teman-teman. Karena ingat di minggu lalu sudah saya sampaikan, sudah sempat mungkin saya singgung bahwa ketika ada karakter yang digunakan tanda petik 2 seperti ini berarti dia adalah berupa string, bukan berupa integer. Nah ini yang mungkin teman-teman harus membedakan gitu, apakah ini integer atau string. Karena ketika nanti kita salah melakukan parsing variabel, kemudian dibaca, kita bacanya salah, maka biasanya akan terjadi error. Nah ini kalau misalkan kondisi ini terpenuhi, maka dia akan melakukan atau menampilkan ini sebetulnya. Lalu kemudian kalau ini tidak terpenuhi atau salah, pada dasarnya dia akan melakukan display passcode-nya itu salah. Kemudian kita mungkin diminta untuk masukkan passcode lagi gitu. Ini contoh yang sederhana. Ini hanya penjelasannya tadi. Jadi ini ketika di screen log dia akan muncul ini. Ini yang pertama kali terjadi tadi. Nah ini dia. Kemudian kalau misalkan, nah ini diminta untuk melakukan enter. Kita diminta untuk melakukan input untuk kodenya tadi, maka ya ketika kita enter akan keluar, kita compile akan keluar seperti ini. Lalu kemudian kalau passcode-nya betul, if itu jika passcode-nya string-nya betul 1 2 3 4, maka yang keluar adalah dia akan keluar welcome enter passcode seperti ini. Kemudian nah ketika dia sesuai 1 2 3 4, maka dia akan unlock dan kita bisa masuk ke menu di handphone kita gitu. Lalu kalau misalkan else-nya, kalau misalkan dia incorrect, ya dia akan keluarkan incorrect password atau incorrect passcode. Dan ya kalau di Python-nya sendiri sebetulnya kalau misalnya program di run yang terjadi, ya sebetulnya dia akan selesai sih. Kemudian kita harus ngulang lagi. Jadi nggak kembali lagi dia nggak akan minta lagi untuk input begitu, enggak. Lalu kemudian, nah ini yang disebut sebagai sederhana sekali. Yang barusan saya berikan adalah selection namanya. Nah teman-teman, saya akan bagikan slide-nya, jadi teman-teman bisa sambil belajar dan teman-teman sambil bisa praktek di Jupyter. Setelah ini kita akan praktek teman-teman. Nanti saya akan jelaskan dulu perlahan-lahan. Lalu, nah selection ini sebenarnya dipakai untuk ketika kita diperhadapkan pada satu pilihan gitu. Dan dia harus melakukan keputusan, itu kita menggunakan if dan else di Python seperti itu. Nah ini dia, ini dasarnya. Jadi dia hanya bekerja ketika if-nya ketika ada satu kondisi dia betul terpenuhi, maka dia akan dieksekusi. Sementara else ini ya namanya else lainnya, atau kalau misalkan kondisi pertama tidak terpenuhi ya maka akan melakukan apa begitu. Itu yang disebut sebagai if dan else. Ini basic sekali. Lalu kemudian nah ini dia beberapa hal yang mungkin kemarin tidak dicantumkan atau mungkin tidak saya berikan adalah if else ini itu masih harus menggunakan lowercase ya, tidak menggunakan uppercase. Ya ini yang sering kadang-kadang kita salah. Sometimes kita salah. Saya pun juga melakukan kesalahan kadang-kadang kalau kita lupa untuk caps lock kita, kemudian ini dia error gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa yang paling utama, dan ini kesalahan yang sering kita lakukan juga termasuk saya sih, nggak cuman teman-teman yang bisa lakukan gitu. Saya pun juga kadang-kadang kalau terlalu cepat lalu kemudian kadang-kadang kita lupa dengan tanda titik 2 ini. Jadi if itu harus diakhiri dengan tanda titik 2. Demikian juga dengan else. Jadi ini sintak dasarnya dan ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Jadi yang pertama, dia tidak boleh menggunakan lowercase. Lalu kemudian yang kedua, dia harus menggunakan kolom seperti ini. Itu kemudian, nah tanda sama dengannya pun juga harus menggunakan tanda
2 kali ya sama dengan lalu misalkan kita memang mau melakukan parsing variabel. Contoh dalam kasus ini kita punya variabel passcode yang di mana kita mau parsing satu string, satu nilai berupa string maksud saya. Nah ini harus menggunakan sama dengan, tidak bisa menggunakan single seperti itu. Ya karena kita berurusan dengan variabel yang artinya dia tanda sama dengan 2 kali ini adalah comparison atau perbandingan. Dia akan melihat, oh berarti ini dia akan membandingkan passcode-nya nanti apakah sama dengan ini atau tidak. Itu kenapa dia menggunakan sama dengan. Kalau sama dengan itu berarti kan dia hanya memberikan kayak semacam nilai value, parsing value. Nah ini yang mungkin penting gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah, nah setelah coding yang setelah di bawahnya ini, teman-teman harus lihat ini, perhatikan baik-baik. Di bawah if, ini kalau misalnya kita memasukkan satu coding gitu ya, simpel apapun contoh ini, itu harus menggunakan indent. Jadi ini harus menggunakan menjorok. Masa indent itu menjorok masuk. Kenapa? Karena ya dia hanya akan terbaca ketika kondisi ini dieksekusi. Dia hanya baru bisa membaca, dia baru tahu atau bisa terdeteksi bahwa di sini ada coding tertentu yang sudah disediakan atau sudah kita tulis untuk dieksekusi. Ya seperti itu. Jadi ini beberapa dasar-dasar yang mungkin perlu kita perhatikan gitu, karena seringkali kita hanya terfokus dengan contoh lalu kemudian kita kadang-kadang lupa gitu ya dengan hal-hal yang simpel seperti ini. Itu kemudian, nah ini adalah contohnya. Contoh sederhana sekarang kita menggunakan ini yang dibilang sebagai nested loop. Jadi kita menggunakan ini menggunakan nested if. Jadi dia if tetapi dia ada beberapa kali atau berulang. Nah ini ada sedikit contoh, nanti teman-teman akan setelah ini saya akan sajikan contoh lain, tetapi nanti mungkin saya berikan dasarnya dulu. Contoh kita membuat sebuah kalkulator sederhana gitu ya, untuk menentukan nilai gitu contoh kayak kita kuliah gitu ya. Terus kita disuruh input. Nah ini yang kemarin mungkin sudah dijelaskan juga, mungkin Mas Denny juga waktu di asistensi AI juga sudah menjelaskan gitu ya. Kemarin ada 4 tipe data gitu ya, ada integer, ada float, ada boolean, dan ada string. Nah, ketika kita berhadapan dengan ini yang pertama kali teman-teman juga mulai harus aware gitu ya, ketika kita berurusan dengan data nantinya, ini kita harus tahu tipe datanya apa dulu. Nah, itulah kenapa kemarin sempat disebutkan ada 4 tipe data. Ya, dan di Python hanya ada 4 itu. Nah, integer, kalau dia integer ini berarti dia berupa bilangan bulat. Jadi dia kan berupa bilangan pecahan. Nah, ini yang mungkin bisa terlihat gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa memastikan terlebih dulu. Terutama nih kalau teman-teman sudah melakukan buat tugas, misalkan contoh nanti di semester ini harus ada tugas gitu di menggunakan Python. Teman-teman harus aware dengan ini dulu. Tipe datanya apa dulu gitu, apakah dia string atau integer atau float atau dia boolean gitu. Nah lalu kemudian karena ini berupa integer, sudah jelas bahwa nanti skor yang kita input tidak boleh berupa koma, tidak boleh berupa bilangan pecahan atau float. Nah, misalkan if skornya lebih besar 1 sampai 80, nanti akan tercetak get score gitu ya, well done. Tapi kalau misalkan dia antara 50 sampai 79, ini berarti kan kalau membaca. Nah ini yang juga teman-teman mungkin harus memahami juga ketika kita berhadapan dengan elif seperti ini. Kalau kita punya batasan seperti ini, berarti ini yang batas paling bawah. Sementara batas atasnya adalah ditentukan dari sini. Kalau ini lebih besar sama dengan 80, berarti artinya nilai not bad ini akan keluar kalau kita input skornya itu di antara 50 sampai 79. Ini seperti ini. Ya, else itu berarti kalau misalnya kondisi pertama tidak terpenuhi, kondisi kedua tidak terpenuhi, baru kemudian yang dieksekusi adalah else. Seperti itu, seperti tadi, jangan lupa menggunakan tanda titik 2, lalu kemudian ini ada indentasi atau menjorok, maksudnya menjorok ke dalam. Jadi supaya nanti terbaca oleh Python bahwa oh ini ada coding nih, oh, dia harus mengeluarkan apa di sini. Nah ini contohnya dalam kasus ini adalah print. Itu lalu kemudian ya kami menjelaskannya. Ini adalah operator perbandingan, jadi ini maksudnya adalah lebih besar dan sama dengan. Nanti yang lebih kecil sama dengan berarti tinggal dibalik. Nanti kita akan sedikit belajar gitu ya.
Lalu kemudian ketika kita mau masukkan skor ya tinggal kita masukkan skornya gitu. Nah sekarang kalau misalkan ada ada kita menggunakan if dan elif ini sampai sebanyak 3 kali seperti ini. Jadi ini sekarang ada grade A, B, dan C. Nah, di sini kita nanti kan minta masukkan skor gitu. Mungkin teman-teman juga sudah bisa memahami gitu ya bahwa kalau misalnya kita masukkan angkanya di 50 misal, nah berarti otomatis yang keprint adalah ini. Jadi intinya adalah bahwa yang dilakukan oleh if dan else ini atau elif ini nantinya adalah dia melakukan perbandingan. Jadi operator ini adalah melakukan perbandingan dari variabel ini, skor. Ketika kita masukkan 50 contoh, nah ketika 50 dia akan bandingkan pertama kali, apakah 50 itu lebih besar atau sama dengan 80? Oh bukan, dia akan turun ke bawah. Oh ternyata apakah 50 itu lebih besar sama dengan 70? Enggak, pasti enggak. Oke, dia akan turun lagi ke bawah. Apakah 50 itu lebih besar sama dengan 60? Juga enggak kan? Akhirnya kemudian yang di print sama dia adalah yang menggunakan ODIR ini. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah sintak dasar dari if dan elif maupun else. Jadi sekali lagi yang jadi note adalah teman-teman harus aware tipe datanya dulu apa. Ya ketika kalau memang nanti teman-teman harus melakukan input data menggunakan perintah input ini. Kalau misalkan menggunakan input, nah sekarang mungkin saya nanya gitu ya, gantian nih, saya nanya. Mungkin saya nanya ke Mas siapa ya? Ke Mas Yosia gitu mungkin ya. Kalau Mas Yosia mungkin boleh deh sharing gitu Mas. Kalau misalkan integer ini saya hilangkan Mas Yosia, kira-kira tipe datanya akan berupa apa ya Mas Yosia? Halo. Mas yang belajar kan? Jadi bukan saya yang belajar, kita sama-sama. Yuk silakan Mas Yosia, nggak apa-apa. Kita mencoba aja. Gimana tadi pertanyaannya? Maaf. Pertanyaannya simpel aja kok Mas. Jadi kalau misal nih, ini kan ada kelihatan ya Mas ya, kelihatan kan ya. Jadi ini ada variabel namanya skor. Lalu kemudian ini kan ada integer, ini maksudnya integer Mas Yosia. Nah sekarang kalau misalkan integer ini saya hilangkan, nah tipe datanya jadi apa Mas Yosia? Tipe datanya jadi apa? Jadi string ya? Jadi string, betul. Jadi string. Itu ya teman-teman ya. Ya, betul Mas Yosia. Ya, thank you Mas Yosia. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi ketika dia ya gimana Mas Yosia? Kalau ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa. Gimana? Iya nggak apa-apa. Keceplosan maaf. Nggak apa-apa. Sharing-sharing aja. Kalau teman-teman mungkin punya ide, punya pertanyaan langsung aja di-cut, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi sore ini bukan saya yang lebih pintar dari teman-teman, nggak. Tapi saya hanya membantu aja. Jadi sekali lagi kalau teman-teman nanti berhadapan dengan seperti ini, kemudian integernya dihilangkan, nggak ada, itu berarti berupa string ya. Itu teman-teman harus hati-hati. Oke, lalu nah ini dia. Ini contohnya aja sih kalau misalnya kita mau masukkan nilainya berapa dan segala macam. Ya, jadi nah ini agak lebih panjang lagi malah. Jadi ini dia sudah ini cukup banyak alifnya. Jadi bahkan sampai 30. Jadi sampai 30 ini lebih panjang. Jadi artinya saya punya yang nilai dari A sampai F sekarang. Nah ini sebetulnya sama saja sih. Sebetulnya tidak jauh berbeda. Tetapi kalau tadi teman-teman bisa memahami dari yang awal tadi sebetulnya sama. Misal saya masukkan angka misalkan 65 misal. Iya, yang terjadi adalah ini cara berpikirnya si komputernya gitu. Si program ini caranya berpikir seperti ini. Jadi bandingkan satu ke satu. Jadi contoh ini 65. Iya. Berarti kan kalau itu orang ini bisa. Ini bisa tapi ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Udah bisa. Mas, halo Mas. Sorry Mas. Tadi kayaknya di middle deh Mas. Maaf ya Mas. Iya sih. Thank you Mas. Oke. Tapi kalau teman-teman memang benar-benar ada yang mau ditanya nggak apa-apa ya. Seriously nggak apa-apa. Kalian langsung cut aja nggak masalah. Nah ini kalau contoh, misalkan ini skornya 65, ya sudah sama seperti tadi. Dia akan bandingkan satu persatu. Nggak sama dengan 80, bahkan nggak sama dengan 80, dia akan lewati di sini. Nggak sama lagi, dia akan lewati. Oh ternyata dia lebih bisa sama dengan 60. Berarti yang dikeluarkan adalah yang C. Jadi ini seperti ini. Jadi ini sudah cukup banyak, cukup apa namanya, perulangannya cukup berlapis gitu ya. Ini ada saat dimulai dari
Ini cukup berlapis, jadi udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hampir ada 6 ya, termasuk else-nya, belum lagi else-nya. Jadi ini cara kita melakukan implementasi gitu ya, secara sederhana sih. Nanti setelah ini kita akan belajar sedikit gitu ya. Ada satu mungkin simple task buat kita semua gitu, kita sama-sama belajar gitu. Oke. Lalu berikutnya, nah ini adalah yang tadi saya jelaskan bahwa if something itu true, nah kalau misalkan contohnya seperti ini. Jadi ini adalah kalau if somethingnya, kalau memang skornya sama dengan 80, berarti dia yang akan dieksekusi. Tapi kalau enggak, dia akan berlanjut ke statement yang kedua, kemudian berlanjut lagi ke statement yang berikutnya. Jadi intinya dia tinggal menunggu apakah skornya ini sesuai atau bahkan mungkin nggak sesuai gitu. Nah itu yang disebut sebagai selection. Seperti itu. Nah kalau kita lihat ya sama. Kalau misalkan true, ya ini akan dieksekusi gitu. Kalau misalkan ada yang lain dan itu ternyata yang pertama tidak benar, berarti kita akan eksekusi yang ini. Kalau diantara if dan elif-nya tidak terpenuhi, berarti baru else-nya yang akan dieksekusi. Itu maksudnya. Stuff that happens if none are true, itu maksudnya adalah ketika if dan elif-nya ini tidak memenuhi persyaratan, sehingga akhirnya kemudian dieksekusi adalah else. Seperti itu. Saya mungkin sampai di sini, maksudnya dalam arti saya berhentikan dulu, apakah ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dulu, atau ada yang bingung nggak? Saya akan coba untuk perlahan-lahan gitu ya, supaya teman-teman juga punya pemahaman sih. Buat saya lebih penting teman-teman paham daripada kecepatan, tapi teman-teman nanti nggak paham apa-apa. Karena akan benar-benar bermanfaat buat teman-teman. Oke, kalau mungkin belum ada. Nah, kalau misalkan ini kemudian kalau misalkan terjadi sesuatu, misalkan ada sintak yang error atau bermasalah, ini yang biasanya kadang-kadang bikin kita kadang-kadang deg-degan gitu ya. Saya dulu pertama kali belajar Python ketika berhadapan dengan namanya error, kepala saya langsung kram. Jadi saya nggak, waktu itu belum ada teman yang bisa diajak ngobrol, jadi saya benar-benar sampai stressful gitu ya di sama dengan teman-teman semua. Tapi berjalan kemudian mungkin ada Mas Denny yang bantu, lalu kemudian juga ada Pak Surya, lalu ada teman-teman angkatan saya juga. Nah, jadi akhirnya kita sering belajar dan akhirnya kemudian ketika menghadapi error seperti ini ya makin terbiasa begitu. Nah, kalau misalnya terjadi error gimana Mas Jo? Ya, kita harus lihat dulu nantinya kalau memang ada misalkan terkeluar sintak invalid sintak seperti ini. Nanti kita harus tahu gitu ya di mana kesalahannya. Nah, ini yang kenapa kemudian teman-teman itu diminta untuk benar-benar paling enggak bisa mengerti gitu secara dasar. Itu harapannya sehingga ketika berhadapan dengan error, teman-teman nanti akan lebih mudah begitu. Ya, jadi itulah. Kemudian ada beberapa, saya mungkin langsung lompat ini kan matematika sederhana, saya tidak akan membahas satu persatu. Ini hal yang dasar sekali, tapi mungkin yang perlu saya sampaikan adalah ini nanti mungkin. Nah ini dia. Jadi di Python itu ada operatornya seperti mungkin kemarin Mas Denny juga sudah sampaikan sebetulnya, tapi ini kembali saya tekankan gitu karena ini juga akan sering digunakan gitu di Python. Lalu, nah apa aja sih Mas Jo operatornya? Nah ini dia. Kalau misalnya lebih kecil seperti ini berarti dia less than atau kurang dari. Lalu kalau ini artinya adalah dia lebih kecil atau sama dengan, itu maksudnya. Kalau ini adalah lebih besar, kalau ada tanda-tanda sama dengan seperti ini ya berarti artinya dia lebih besar sama dengan. Nah, sementara tadi kalau misalnya teman-teman lihat yang di if else tadi, if ada variabel sama dengan itu berarti artinya adalah dia equal to. Jadi dia sama dengan sesuatu gitu. Jadi ya nilainya tergantung dari case-nya. Nanti kita akan lihat. Case-nya akan bisa berbeda-beda tergantung dari kebutuhannya, tergantung dari nanti coding yang dibuat. Kemudian kalau ada tanda seru dan sama dengan seperti ini berarti adalah not equal to, tidak sama dengan. Jadi ini adalah cara, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 operator yang secara umum digunakan di Python. Ya, jadi ada 6 ini. Biasanya kan dipakai untuk kondisi-kondisi tertentu, kayak tadi seleksi, lalu kemudian teman-teman nanti kemudian mencoba untuk membuat satu definisi fungsi gitu ya, terus kemudian harus dibandingkan dengan sesuatu. Nah ini operator 6 operator ini itu akan biasanya akan digunakan. Ya seperti ini adalah highlight saya untuk yang di comparative operators.
Lalu kemudian, nah ini dia tadi yang saya sampaikan, jangan sampai nanti, nah kalau seperti ini akan jadi error gitu ya. 63 itu sama dengan 63 lah. Kenapa? Nah ini dia alasannya. Nah ini dia. Kenapa dia disebut? Kenapa di sini error? Karena sama dengan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, itu di Python akan terbaca sebagai assignment operator. Jadi maksudnya dia melakukan assign nilai gitu. Jadi misalkan contoh kita punya variabel namanya tadi ini. Saya akan kembali sebentar ya. Yang tadi. Nah, misalnya kita punya variabel ini. Nah, ini dia. Ini. Jadi kita punya variabel namanya skor sama dengan ini, berarti maksudnya adalah variabel skornya ini sekarang akan diassign dengan sebuah nilai tertentu. Jadi akan sangat berbeda artinya dengan sama dengan. Makanya ketika kita mau melakukan komparatif atau perbandingan, itu jangan menggunakan yang sama dengan. Tapi harus menggunakan yang sama dengan 2 kali. Itu equal to tadi. Ya, jadi itu mungkin yang teman-teman perlu mungkin sambil berjalan perlu benar-benar ingat gitu ya. Karena itu memang kesalahan-kesalahan yang di awal-awal biasanya sering kita lakukan lah sebagai seorang yang memang baru awal belajar gitu. Jadi itu kenapa saya tekankan sekali di sini supaya teman-teman nanti mungkin bisa paham gitu ya bahwa ternyata itu pengaruh sekali gitu. Nah, dalam kasus ini tadi saya kembali, problemnya adalah ini contoh nih. Kalau saya punya variabel namanya my age sama dengan 15, it means itu kita melakukan assign values sebesar 15 ini. Jadi nanti my age-nya ini akan punya satu nilai bernama 15. Padahal yang di sini yang dimaksudkan adalah kita mau mencoba untuk melakukan perbandingan atau komparatif. Jadi nggak bisa gitu, salah. Python akan bilang nggak bisa, dan errornya pasti akan keluar can assign to literals. Itu artinya bahwa di kasus ini bukan yang kebaca bukan equal, tetapi dia nggak tahu lah kok harus ngesign apa, karena ini bukan variabel, ini angka lah, itu saya suruh ngapain gitu. Nah itu yang terjadi dengan kira-kira si Python-nya ngomong gitu kira-kira, kalau dia bisa ngomong gitu ya. Jadi, tapi secara ini dia melakukan pesan error seperti ini, yang disebut sebagai can't assign to literal. Jadi mungkin kadang-kadang awal-awal saya agak bingung gitu, ini masalahnya di mana gitu ya. Itu dia. Jadi halnya itu, ini dia. A double is called on equality. Jadi sekali lagi kalau teman-teman memang mau melakukan perbandingan, jangan gunakan single sama dengan ya, tanda sama dengan. Ya itu yang mungkin coba saya highlight gitu. Oke, lalu kemudian ya mungkin sedikit sambil bermain gitu ya. Saya kira-kira yang pertama sudah dilihat, ini ada 4 tipe data. Ya, string, integer, float, and boolean gitu ya. Kita mungkin sedikit sambil bermain sebentar gitu sama teman-teman supaya nggak sepaneng gitu. Nomor 2, ya kalau boolean itu kira-kira menggunakan yang mana ya? Saya mungkin coba nanya ke siapa nih? Ke Mbak Devina kali ya. Mbak Devina kira-kira kalau ini yang question nomor 2 jawabannya yang mana ya? Yang boolean ya? Yang true. True, betul. Jadi false dan true itu pasti itu berubah. Jadi boolean itu sebetulnya adalah definisi yang berupa dia 0 dan 1 ya. Jadi di Python itu definisinya kira-kira seperti itu. Oke ya. Terus kemudian ya, itu dia. Jadi boolean itu hanya bisa bermain dengan only true or false, 0 dan 1. Lalu ini pertanyaan saya adalah mungkin yang berikutnya adalah ke Mas Franky gitu ya, Mas Franky. Apakah masih di sana, Mas? Masih. Mas Franky, pertanyaan sederhana aja. Kalau yang ini Mas, yang angka 23,76 ini termasuk yang mana Mas? Termasuk string, integer, float, atau boolean Mas? Oh, sorry, soalnya kecil sekali nih. Jadi yang 23,76 atau mungkin kalau kesulitan nggak apa-apa diketik aja Mas. Diketik aja nggak apa-apa. Jadi yang 23,76 itu termasuk angka float atau string atau integer atau boolean. Kita sampai sharing ya teman-teman. Ini karena dasar banget. Jadi saya mungkin harus sharing gitu ke teman-teman. Oke, sebagai saya akan lanjutkan lagi. Gimana Mas? Oh, oke. Belum tepat sih Mas. It's okay, nggak apa-apa. Itu dia kenapa saya coba lakukan checking gitu ya.
it's okay. Jadi saya akan jelaskan ulang karena memang mungkin hal ini juga mungkin masih kita sama-sama perlu belajar gitu. Oke. Nah, yang ini itu adalah ini Mas. Jadi yang 23,76 ini berupa angka pecahan. Jadi dia ketemu semuanya float atau bilangan yang pecah float ya. Jadi mungkin nggak apa-apa ya sebenarnya. Kita sama-sama belajar. Nah, nanti akhirnya sama-sama tahu. Jadi sekali lagi kalau string itu berupa karakter yang diberikan seperti integer string. Integer itu adalah bilangan yang bulat. Jadi bukan berupa pecahan di sini. Kemudian yang koma itu namanya adalah float. Lalu kemudian boolean ini adalah yang tadi disampaikan true atau false. Jadi Oh, iya. terima kasih Mas. Terima kasih ya Mas Franky. Apa-apa gitu sama belajar. Kemudian saya akan sedikit langsung ke, saya nggak akan jelaskan boolean satu-satu, nggak terlalu lama. Jadi boolean itu sebetulnya adalah nanti akan dipakai ini. Boolean itu sebetulnya juga banyak gitu. Kalau teman-teman mungkin teman-teman bukan dari apa namanya komputer atau IT gitu ya, penggunaan elektroniknya agak kesulitan, tapi saya nggak bermaksud untuk menjelaskan itu gitu. Tapi boolean itu nanti akan digunakan ketika kita menggunakan Python gitu ya. Jadi sometimes kita akan gunakan itu. Jadi kalau misalnya contoh paling mudah seperti ini, saya akan langsung aja deh, karena kalau misalnya saya langsung jelaskan ini satu persatu juga menurut saya juga akan kesulitan gitu ya. Saya akan coba nah contoh seperti ini. Contoh sekarang kita ada satu contoh simple gitu ya. Kita diminta untuk membuat satu program yang sederhana gitu. Jadi kalau ada orang mau masuk ke tentara, lalu kemudian kalau misalkan dia punya umurnya itu 16 tahun atau bahkan lebih, itu boleh masuk. Tapi dia nggak boleh lebih dari 32 tahun. Nah ini salah satu contoh sederhana ketika nanti teman-teman berhadapan dengan namanya logika if dan if, bahkan ini dengan else, tapi di awalnya itu kita menggunakan logika boolean tadi. Contohnya kayak apa sih Mas Jo? Saya nggak usah terlalu detail berlama-lama begitu ya, terlalu ini teori karena saya bukan dosen. Nah, kira-kira kan seperti ini teman-teman. Nah ini, jadi sama dengan yang tadi, tidak ada bedanya sebetulnya, tapi untuk age sekarang kita hanya punya variabelnya berubah menjadi namanya age atau umur. Bentuknya integer. Kenapa? Nah ini yang kadang-kadang mungkin kita juga harus tahu. Kenapa kok di case ini dia harus integer? Emang nggak bisa Mas pakai float Mas? Ya kalau float kayaknya jarang ya kalau age gitu ya. Secara umum lah. Nah hal-hal semacam ini yang kita kadang-kadang harus berpikir gitu. Oh kalau umur tuh ya meskipun ada yang bisa nyebut umur saya 18 tahun 6 bulan gitu ya. Tapi kalau buat koma juga kan aneh gitu ya. Bahkan nggak ada orang menyebutkan dengan kayak gitu dengan koma gitu. Nah itu makanya dalam kasus itu teman-teman harus tahu persis, benar-benar harus tahu tipe data yang harus digunakan yang mana. Dalam kasus ini jelas integer karena memang itu umumnya ya, saya bilang umumnya itu menggunakan angka yang bulat. Seperti itu sih. Nah kegunaannya tadi si boolean tadi adalah kita menggunakan logika AND namanya. Jadi kita menggabungkan dua pernyataan statement. Nanti kemudian statementnya itu akan dipakai untuk melakukan seleksi dengan menggunakan if dan else. Ya, itu tuh yang saya sekarang lagi coba untuk jelaskan secara perlahan-lahan gitu. Jadi contohnya gimana Mas ini? Kalau misal tadi kan ketentuannya udah jelas ini. Ketentuannya adalah tadi yang diminta adalah dia hanya bisa masuk ketika umurnya, jadi minimumnya itu 16, tapi maksimumnya 32. Nah, terus gimana penerapannya Mas Jo? Nah, penerapannya adalah kalau misalnya kita cuma hanya menggunakan lebih besar sama dengan 16, ya berarti nanti semua umur yang di atas 16 akan masuk semua. Nah, padahal kan ada batasan maksimumnya. Itulah kenapa kemudian kita gunakan operator ini, yaitu logika. Tadi menggunakan true atau false. Maksudnya gimana Mas Jo? Nah, sekarang kita akan lihat. Kalau misalnya kita masukkan angkanya, sekarang misalkan 18. Nah, angka 18 ini secara, ini pernyataan statement yang pertama adalah kalau umurnya lebih besar sama dengan 16, berarti 18 itu kan otomatis lebih besar sama dengan 16. Berarti true. Itu maksudnya.
dia bernilai true. Ketika dia bernilai true atau benar, lalu kemudian dia akan cek yang di sini. Apakah benar 18 itu lebih kecil sama dengan 32? Oh, betul. Betul. Berarti pernyataan yang pertama ini, H lebih besar sama dengan 16, dan pernyataan yang kedua, H lebih kecil sama dengan 32 ini, betul dua-duanya. Ya, sebetulnya akan ada tabelnya sebenarnya nantinya, tapi saya akan share aja, teman-teman tidak usah menghafal. Sebetulnya itu ada kayak semacam tabel yang ini dia. Jadi ketika kita menggunakan, umumnya kita menggunakan and dan or. Ya, jadi kalau misalkan pernyataannya bernilai salah dan salah, itu kalau menggunakan and tadi itu akan bernilai salah. Lalu kemudian kalau false dan terus salah satu false masih dia sudah false. Ya seperti ini. Jadi kayak contoh tadi mana kenapa tadi saya nggak jelaskan dari ini dulu gitu. Jadi itu maksudnya first value dan second value itu melambangkan ada dua pernyataan yang berbeda, kemudian digabungkan dengan operator namanya and. Itu akan menghasilkan satu logika yang namanya Boolean logic. Nah, itu yang menggunakan operator and. Jadi seperti ini. Ini nggak usah dihafalkan dan tidak perlu dihafalkan lah. Tapi teman-teman tidak tahu gitu ya. Lalu kalau yang satu lagi menggunakan namanya or. Jadi kesimpulannya sebetulnya adalah kalau yang Boolean and ini adalah kalau ketika dua-duanya bernilai true baru dia bernilai true. Sementara yang or itu kebalikannya. Kalau dua-duanya false baru pernyataan itu kedua-duanya dianggap sebagai salah. Seperti itu teman-teman. Jadi ini nggak perlu dihafalkan, saya cuma hanya sekedar memberikan kayak semacam understanding gitu ke kita gitu ya. Lalu yang tadi, yang ini dia. Ya ini yang terjadi. Tadi ketika saya masukkan 18, ketika ini true, dia akan menghasilkan namanya true. Dari tabel tadi kalau teman-teman perhatikan itu akan menghasilkan namanya true atau benar. Nah ketika benar, yang di print adalah yang ini. Itu maksudnya. Jadi ini adalah kegunaan yang digunakan menggunakan Boolean. Ya, jadi operator Boolean itu digunakan dengan metode seperti ini. Nantinya mungkin teman-teman akan berhadapan dengan di case-case real akan berhadapan dengan ini. Lalu berikutnya kalau seperti yang tadi kalau misalkan dia bernilainya tidak sesuai, contoh 40. Nah, ini false. Ya, udah pasti false. Karena salah, tidak sesuai, dia akan lari ke yang else seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya nanti or gimana Mas Ju? Ya kalau or ketika salah satunya misalkan ini 40 gitu ya. Ketika ini salah satunya sudah, kalau ini salah ya salah semua begitu. Tapi ketika misalkan nih saya masukkan angka misalkan katakan masih dia di antara ini, ya dia otomatis masih dianggap betul gitu karena dia masih or. Or itu berarti atau boleh pilih salah satu maksudnya. Nah kalau and ini harus dua-duanya dilakukan atau terpenuhi itu maksudnya. Kalau or salah satunya terpenuhi, maka itu sudah dianggap sebagai betul. Nah seperti ini teman-teman, ini contoh kita menggunakan if else, if lalu digabung dengan menggunakan logika Boolean. Kemarin mungkin sempat ada itu, saya lihat di tempatnya Mas Denny gitu. Tapi mungkin yang disebutkan bahwa ada Boolean seperti itu saja, tapi tidak ada penjelasan. Mungkin contoh gitu ya. Tapi saya akan coba untuk berikan contoh sederhana begitu. Itu dan ini dia jangan lupa juga. Nah ini juga pengaruh teman-teman. Ketika nanti teman-teman berhadapan dengan Python, kalau misalnya kita menggunakan kurung 2 kali, maka tutupnya juga harus 2 kali. Ini harus diperhatikan juga. Ya seringkali kita salah sih. Saya pun juga sama. Kalau mungkin terlalu cepat, kadang-kadang kita terlalu modinya keasikan sampai wah cepet lah gitu. Kita terlalu asik dan kita merasa oh ini pasti benar gitu. Ternyata sometimes kita error gitu. Nah, ini kadang-kadang kita harus benar-benar melihat gitu ya. Kalau coding ya harus hati-hati ketika ini kurung bukanya 2 kali juga tutupnya harus 2 kali. Kalau 3 kali juga harus 3 kali begitu. Jadi karena ini harus ditutup dan ini harus diakhiri maksudnya. Jadi statement kurung tutup ini menutup. Jadi perintah ini akan selesai begitu. Oke. Itu mungkin ini ya itu sudah saya sampaikan itu Boolean. Ini kalau misalnya tidak menggunakan and ya jadinya seperti ini manualnya. Kita harus menggunakan if-nya 2 kali. Jadi yang pertama adalah untuk seleksi bahwa kondisinya di atas 16, lalu yang kedua kalau dia di 22. Ya, jadi ada ya. Saya mau nanya Mas. Ya silakan Mas. Itu berarti kalau itu problem sebesar Mas. Gimana Mas? Sorry maaf.
itu filenya dibesarkan saja, Mas. Saya mau nanya. Oke. Ya, boleh. Aduh, enggak. Nah, yang tadi. Sebentar. Yang mana yang mau ditanyakan, Mas? Enggak, saya tanya dulu. Kira-kira yang mana ya? It's fine. Kita sampai. Ya, yang mana kira-kira? Nah, itu kan 16 sama 32 tuh. Iya. Itu kalau dia angkanya misalnya 1,6 sama 3,2 berarti di atas pakai float gitu. Iya, betul. Oh ya. Correct. Ya, betul. Ya, dalam kasus ini karena kan umur tadi saya sampaikan kan, karena umur. Tapi kalau misalkan suhu, ya kan kalau suhu kan bisa koma kan dia, misalkan 27,8 derajat Celcius misalkan, nah itu kan, ya otomatis datanya bisa masuk. Iya. Gitu kira-kira. Oke, makasih. Ya, thank you so much. Ya. Ya, saya senang kalau teman-teman walaupun pertanyaan sepele gitu, tapi saya senang aja kan. Jadi Kan nggak ya gimana Mas Renggi? dari timur kan nggak Nggak apa-apa Mas Renggi, share aja. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan ya tanyakan. Ya, itu jadi berarti apa yang saya sampaikan berarti udah dimengerti gitu dengan baik. Thank you Mas Renggi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya lanjut aja supaya nggak terlalu lama. Ini adalah contoh case lain, tapi saya nggak akan. Ini sama sebetulnya, tapi menggunakan if else juga. Jadi ini kasusnya adalah kita diminta untuk menginput umur sama seperti tadi. Kemudian kalau di bioskop itu ceritanya kalau kita nonton film itu kan ada batasan gitu ya. Kalau U itu saya lupa. Kalau PG itu setahu saya parental guide. U itu kalau nggak salah saya lupa istilahnya. Jadi ini karena memang kasusnya itu menggunakan kasus di luar negeri. Jadi ketika kita nanti memasukkan umur, itu nanti film mana aja di labelnya mana aja yang bisa ditonton maksudnya sih kira-kira. Contohnya ini. Jadi diseleksi nanti sama dia. Ketika nanti umurnya lebih besar sama dengan 18, artinya misalnya kita ya berarti kita boleh nonton semua begitu. Tapi kalau umurnya kita antara 15, nah ini dia. Sekarang yang menarik adalah dia menggunakan operator yang berbeda-beda. Ada lebih besar sama dengan dan ada yang lebih kecil. Nah kalau lebih kecil itu berarti ketika nilainya dia itu tidak sama dengan 18, ya berarti dia akan dieksekusi begitu. Karena ini tidak ada sama dengannya. Ya. Kalau ini berarti, ini maksudnya kalau ini berarti 18 itu nggak termasuk. Karena tidak ada sama dengannya, sama dengan inilah logikanya. Kalau ini berarti kan dia karena lebih besar sama dengan artinya 15 masih dihitung begitu. Nah hal semacam ini yang dasar sekali dan teman-teman nanti mungkin harus hati-hati gitu ya, ketika teman-teman nanti berhadapan dengan kasus-kasus di mana nanti teman-teman akan mengerjakan tesis atau mengerjakan bahkan mungkin yang dekat ini adalah paper gitu. Nah, itu teman-teman hati-hati ketika nanti melakukan coding, ini yang diperhatikan ya. Jangan sampai nanti angkanya itu keliru gitu. Ya itu memang butuh waktu sambil berjalan. Jadi ini saya yang menunjukkan bahwa ini sekarang agak lumayan complicated. Jadi ini ada if, tadi variabelnya berupa integer karena masih umur, kasusnya ini masih umur. Lalu kemudian ada beberapa operator gitu, ada lebih besar sama dengan ada yang lebih kecil begini. Nah, seperti ini. Jadi ini contoh case-nya seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi sama logikanya dengan yang tadi sama. Cuma ini perbedaannya sekarang kita menggunakan dua keadaan yang berbeda dijadikan satu. Itu intinya kenapa menggunakan seperti itu ya. Ini ini contohnya. Oke, baik. Ya, ini tadi itunya. Lalu kemudian saya akan mulai share dulu menggunakan coding supaya tidak terlalu berlama-lama dengan teori. Saya teman-teman juga sudah capek begitu ya. Kita akan coba mulai dulu dengan codingnya, karena ini mungkin bagian yang ditunggu teman-teman juga ketimbang terlalu banyak teori Mas Jo gitu. Oke, kita akan coba dengan menggunakan ini application sebentar. Oke, example one. Oke, saya punya satu contoh kecil sederhana yang tadi sempat saya buat. Apakah sudah terlihat ya teman-teman? Saya nggak tahu apakah terlihat atau belum. Saya akan coba besarkan gitu. Nah, ya jadi ini ada contoh sederhana sekali sebetulnya. Jadi contoh kalkulator sederhana begitu. Jadi ini menggabungkan beberapa teori yang kemarin teman-teman dapat di
tempat Mas Dini dan juga saya begitu. Jadi di sini ini hanya ada 4 operasi yang dilakukan: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini simpel sekali sebetulnya. Nah, cuma di sini saya akan berikan kayak semacam gambaran begitu ya. Nah, ini adalah dev, jadi artinya kita sekarang tidak menggunakan lagi kayak manual gitu, tapi kita nanti menggunakan fungsi. Jadi ini maksudnya adalah fungsi untuk penjumlahan dengan 2 variabel yaitu X dan Y. Teman-teman saya minta izin sebentar ya, saya ke kamar mandi sebentar, 1 menit, saya mau izin sebentar ya teman-teman. Sebentar. Oke, sambil tak isi sebentar untuk pertanyaannya Frankie ya. Ya Bu. Ini saya juga di komputer saya belum ada Jupyter, mungkin sambil menunggu. Jadi saya baru saja menginstal gitu. Intinya yang pertama sudah download apa namanya? Jupyternya sudah, Python-nya sudah begitu ya. Sudah. Baik. Kemudian di command prompt-nya command prompt jendela. Sudah. Ya, itu menuju ke directory. Oh ini Pak, ini sudah ada. Saya Diteruskan dulu aja nggak apa-apa, silakan. Ya, info sedikit ya. Ini share screen-nya. Saya share sedikit ya. Saya share sebentar ya Pak. Jadi nanti dia sambil mendengarkan mungkin mencoba-coba untuk install. Tapi ini saya juga barusan, jadi mumpung ingat gitu, saya juga sedikit kepontal-pontal. Saya share entire screen. Oke. Nah, kemudian menuju ke command prompt-nya ini. Nah, intinya kita menuju di mana Python berada ya. Misalnya di sini tempat saya. Ini kelihatan? Iya, kelihatan Bu, tapi mungkin agak kurang besar aja, kecil. Oh, mana? Di maksimum aja nggak apa-apa, di maksimal saja itu Windows-nya. Itu bisa masih di maksimum aja. Nah, itu dia Bu. Nah, oke. Ya, oke. Jadi ternyata Python saya berada di sini ya. Siapa namanya? Pak Frankie. Dan nanti setelah itu saya menuju ke direktorinya. Direktori di mana Python saya berada, begitu. Ini tadi kok nggak ada, terus tak cek di mana dia gitu ya. Nah, setelah berada di situ, kita di sini, baru kemudian ini kita ngikutin di alamat YouTube-nya. Yang ini, Python main pip install Jupyter. Setelah Jupyter-nya kita download juga. Nah, ini baru berhasil. Gitu ya. Jadi ini bisa kita peroleh Jupyter-nya. Setelah itu mestinya kita bisa panggil Jupyter-nya ya. Apa gimana manggilnya? Notebook Jupyter ya? Jupyter Notebook Bu. Oh, dipisah Bu. Jupyter Notebook. Jupyter Notebook dipisah. JUPYTER, kemudian dipisah notebook. Saya sudah lama nggak pakai sih ya. Oke, jadi di sini kita bisa kerja, mestinya akan muncul jendela itu. Iya, harusnya muncul tempat di mana ya, baik, ini kita sudah berada di sini sehingga kita nanti bisa bekerja. Kira-kira itu Pak, nanti tinggal dilanjutkan oleh Pak Johannes, karena Pak Johannes pakai Jupyter ya sekarang Pak Johannes. Betul, saya menggunakan Jupyter ini Bu. Ya baik, sekarang mungkin tempat di mana dia harus nyimpan kerja supaya terdirektori untuk Jupyter, untuk datanya, begitu. Mungkin bisa disampaikan dulu sebelum latihan, supaya nggak nyampur-nyampur gitu ya. Kira-kira itu ya Pak Engki, nanti kalau tidak jelas bisa diulang record-nya.
Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Pak Yohanes, silakan. Ya, baik Bu Hana, terima kasih Bu. Semua asisten jadi Bu Hana. Ya, terima kasih Bu Hana. Jadi ini saya akan coba untuk buka kembali gitu. Jadi mungkin perlahan gitu. Jadi setelah tadi dari Bu Hana tadi sudah buka gitu. Sebenarnya lanjutannya adalah ya teman-teman tinggal buka saja di yang di new ini aja notebook, dan nanti kemudian kalau misalnya teman-teman save, nah save-nya adalah sesuai dengan directory tadi yang sebetulnya teman-teman tadi sudah tentukan begitu ya. Jadi ini contoh aja, misalkan ini contoh di saya aja, karena mungkin kita bisa punya directory yang berbeda-beda gitu, jadi nggak mesti sama sih. Teman-teman akan punya directory yang bisa berbeda-beda, tergantung dari teman-teman itu nyimpen di mana. Kalau dalam kasus saya ini kan tadi hampir sama dengan Bu Hana, jadi saya masukkan itu ada di sini dia, ada Jupiter di sini. Nah, jadi nanti tapi saya tidak masukkan di dalam sini, tetapi saya masukkan hasilnya ada di sini. Jadi Python example saat ini dia Jupiter source file-nya ada di sini. Ini dia. Jadi ini tadi yang barusan saya buka tadi ada di directory saya yang di sini. Nah kalau teman-teman nanti atau misalnya Pak Franky ingin lebih cepat gitu ya, karena itu nanti kan harus butuh tadi yang Bu Hana sampaikan memang harus dalam directory yang sama dengan Python, kalau enggak dia nggak akan bisa terbaca gitu sebetulnya. Itu markup-nya sebenarnya itu sih. Lalu teman-teman sebenarnya bisa tinggal copy. Jadi dari sebelah kanan ini di atasnya teman-teman nanti kemudian tinggal copy address as text. Itu kemudian diketikkan di command Windows. Jadi tinggal dipaste atau di command Windows. Itu teman-teman nanti akan akan menemukan ini si filenya, hasil yang kita save tadi. Ya kira-kira sih seperti itu. Tapi untuk filenya otomatis nggak bisa sama teman-teman. Ini sangat tergantung dari tadi tuh teman-teman menempatkannya itu ada di mana gitu. Tapi saya yakin teman-teman sudah jauh lebih tahu gitu. Tapi saya hanya sekedar memberikan overview dan review lagi gitu ya. Mungkin tadi Pak Franky, nanti kalau masih bermasalah ya mungkin kita bisa di luar ini sambil berjalan kalau masih bingung Mas Franky. Seperti itu. Jadi itu yang sebetulnya terjadi di Jupiter ini gitu. Oke, lalu saya akan coba mulai dulu. Karena sudah jam 6, saya tidak akan berlama-lama teman-teman. Saya memberikan example yang cukup sederhana dulu hari ini. Nah ini adalah cara penggunaan aplikasi Python-nya begitu ya. Termasuk kita menggunakan namanya if dan elif tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi def itu berarti kita sekarang menggunakan kita mendefinisikan sebuah fungsi. Def add itu berarti maksudnya di fungsi di program saya ini adalah, nah teman-teman mungkin bisa sambil ketik pelan-pelan nggak apa-apa. Ini sambil lihat di layarnya mungkin teman-teman boleh sambil ngetik ya teman-teman. Jadi ini SSH-nya jangan nunggu filenya di share ya. Teman-teman buka lalu kemudian teman-teman coba ketik ini perlahan-lahan. Nanti karena memang kalau teman-teman nggak ngetik dan hanya terima filenya, nanti teman-teman nggak akan ngetik. Itu maksud saya. Ya kemudian kemarin sudah diinformasikan bahwa tanda crash ini maksudnya adalah komentarnya. Jadi saya memberikan komentar. Seperti yang saya sampaikan kalau teman-teman baru belajar, ini contoh yang paling sederhana. Dulu saya lakukan seperti ini teman-teman. Ini misalkan ini mendefinisikan contoh ini fungsi add misal. Jadi ketika kalian teman-teman belajar itu ada semacam dokumentasi tertulisnya. Itu akan mempermudah teman-teman, terutama yang masih awal gitu ya. Kadang-kadang masih bingung. Nah ini menurut saya ini powerful. Memang agak ribet, tetapi mungkin ini cara yang terbaik menurut saya sih, karena saya mengalami di tahun kemarin begitu. Langsung aja, nah ini terjadi. Jadi ini saya mendefinisikan fungsi untuk penjumlahan dengan dua variabel yaitu x dan y. Kemudian return itu kalau teman-teman nanti melihat dari hasilnya di Mas ini kemarin juga sudah ada, itu return sebetulnya adalah mengembalikan nanti nilai hasil penjumlahan dari x dan y. Nah x y-nya apa Mas Yu? Nah nanti sebentar, satu persatu saya jelaskan dengan cepat. Kalau subtract itu adalah pengurangan, sama dengan yang tadi saya jelaskan yang add, ini adalah pengurangan dengan dua variabel yaitu x dan y. Kemudian nanti hasil pengurangannya, return itu maksudnya mengembalikan nilai hasil pengurangan dari x minus y ini. Kemudian jangan lupa, def ini juga punya sintak yang sama dengan if dan else, yaitu dia harus diberikan tanda titik 2 seperti ini di akhir. Kemudian multiply itu sama, perkalian, ini saya mengubah fungsinya aja.
Lalu kemudian yang dibuat adalah operatornya ini. Nah, ini ada tanda kali. Kemarin juga teman-teman mungkin sudah diberikan juga dari Mas Denny. Minus, ini plus, ini penjumlahan biasa. Lalu kemudian, nah, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini yang agak berbeda. Ketika kita melakukan pembagian ya, kita tahu bahwa tidak boleh pembagiannya itu 0. Karena kalau 0 ya, yang terjadi dia nggak akan terdefinisi atau nggak berhingga nanti. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, tapi barusan saya berikan juga di asistensi, tidak tanda seru sama dengan itu berarti kalau, nah ini dia, if, jika variabel, karena y ini adalah bilangan yang apa namanya yang dibagi, jadi ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau selama if itu maksudnya jika y-nya tidak sama dengan 0, dia akan melakukan ini. Hasil pembagiannya akan ditampilkan atau dihasilkan. Tapi kalau misalkan sampai terjadi dia 0, kita masukkan inputnya Y0, dia akan keluar ini. Return itu maksudnya dia akan mengembalikan string. Nah, tadi saya sudah sampaikan, ini dia penerapannya. Ini string. Stringnya dia akan keluar kalimat cannot divide by 0. Lalu kemudian, nah ini ceritanya menunya lah. Ini kalau teman-teman itu bingung, nah seperti ini cara belajarnya saya dulu. Jadi saya menggunakan ini menu. Nah, kemudian saya save. Nah, ini adalah menunya. Kita nanti diminta untuk melakukan memilih mana yang mau dipilih operasinya, apa penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Nah, ini ada variabel choice sama seperti tadi. Itu di input lalu kemudian disuruh milih ini tadi 1, 2, 3 atau 4. Nah, ini dia. X dan Y-nya itu nanti adalah menggunakan ini first number 61 dan 62. Jadi tadi kenapa ada 2 angka ini dan kemudian X dan Y ini sebetulnya nanti yang digunakan adalah ini tadi. Ini adalah kalau teman-teman lihat ya ini ada 2 variabel. Nah, 2 variabel ini untuk mengakomodasi variabel yang ada di sini. Jadi X dan Y 61 dan 62 ini. Jadi di setiap menu ini nanti addition, subtraction, multiplication, dan division masing-masing dia akan ada 2 variabel 61 dan 62. Seperti itu. Jadi kalau choice-nya sana, sekarang kita akan bermain dengan if. Karena kita diminta untuk select, nggak mungkin semua kita pilih. Satu persatu, nah ini akan terjadi seperti ini. Kalau pilihannya 1, ya akan terjadi penjumlahan seperti ini. Mungkin teman-teman saya terlalu cepat kali ya. Kalau terlalu cepat saya akan berikan kodenya, tapi teman-teman nanti mungkin sambil belajar, saya akan coba untuk share ini di chat ya teman-teman. Mungkin teman-teman sambil sebentar. Oke, linknya ada di mana Mas Yusya, ada di ini ya Mas. Kalau untuk absensi sudah saya share di WA kita. Saya kembali ya. Maaf saya baru balas. Mas Jo, maaf. Oh iya. Jadi ini kita diminta untuk ngetik atau kita copy paste jadi akhirnya gitu. Saya tadi udah ngetik. Ketik nggak apa-apa. Saya tadi khawatirnya kalau misalnya tadi perintahnya seperti apa gitu, apa kita praktikum, terus karena kan ini juga beberapa line juga kan, kita kan juga, saya tadi ngeliat naik ke atas lagi, turun ke bawah, naik ke atas. Iya, makanya itu Mas, saya lihat kan daripada bingung, udah saya kasih dulu, nggak apa-apa, tapi teman-teman mungkin bisa perlahan-lahan gitu ya, ngetiknya nggak masalah sih. Seperti itu sih Mas, mungkin Mas Julius. Jadi saya coba ulang dari awal, jadi susahnya saya agak, oke, sekarang kita ulang dari awal dulu Mas Julius. Kira-kira ini dulu deh yang diketik, bisa kalau teman-teman mau ngetik seperti ini dulu deh. Tapi saya berikan itu supaya kalau misalnya nanti kemudian waktunya nggak mencukupi, jadi teman-teman sudah punya backup ini juga. Kira-kira seperti itu Mas Julius. Maaf ya Mas Julius, seperti itu. Oke, apakah teman-teman sudah selesai belum ya? Untuk yang di sini. Maaf Kak, ini kopasnya sepertinya belum lengkap. Apanya? Di chat Sorry? belum lengkap. Rumusnya ini belum lengkapnya di chat. Oh, rumusnya di chat belum lengkap. Ya, yang tadi Kak Yohanes copy paste kan itu ya di chat. Iya. Yang belum lengkap. Oh, sebentar ya. Oh iya, yang di 62 ya? Iya, sampai 62. 62 nih ya. Oke. Fine. Sebentar ya. Saya hanya khawatir kalau saya jelaskan pelan-pelan, khawatir saya nanti ini kalau nggak selesai nanti teman-teman nggak ada ininya sih sebenarnya. Sebentar saya coba untuk ini dulu ya. Saya copy lagi. Sebentar.
Mungkin ini bisa. Oke, saya kembali lagi ke ini dulu. Ya, perlahan-lahan seperti ini dulu. Jadi ini seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi sambil kalau memang teman-teman mau melihat itu kira-kira seperti ini. Ya, apakah? Ya, ini fungsinya ada 4. Jadi sekali lagi ada add, subtract, multiply, divide, dan multiply dan divide. Ada 4 fungsi ini. Ya, jadi ini definisi fungsinya seperti ini teman-teman. Lalu apakah teman-teman sudah belum ya? Sambil pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, saya coba akan pelan-pelan. Jadi ini ada 4 definisi fungsi seperti ini, dan masing-masing itu dimaksudkan untuk mengembalikan nilai dari masing-masing operasinya. Terkecuali yang division itu karena memang tidak boleh, otomatis tidak boleh dibagi dengan 0. Sehingga kemudian ada muncul ini. If Y tidak sama, dan ini maksudnya adalah Y tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa begitu, nah, saya dulu belajar mengingatkan ini dari seperti ini teman-teman. Jadi maksudnya Y tidak sama dengan jadi saya ingat, ini maksudnya tidak untuk tidak sama dengan 0. Ya, seperti ini, maka dia kemudian cannot divide by 0. Oke, apakah bisa saya lanjut teman-teman? Saya coba scroll ke bawah sebentar ya. Lalu kemudian setelah itu memang selesai, kemudian ini menunya. Jadi tadi sudah saya berikan comment gitu ya, komennya seperti ini. Jadi ini print sebetulnya untuk menampilkan nanti ketika kita eksekusi, itu akan menampilkan select operation ini, kemudian ada 4 ini. Jadi itu akan menampilkan kayak menunya sebetulnya, menunya, dan nanti kita akan bisa memilih apakah menu pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat yang akan kita pilih. Karena itu akan menentukan nanti mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Karena ini memang ini berupa selections. Seperti itu. Jadi ini tadi awalnya seperti ini, lalu kemudian ini adalah menunya. Ya, kemudian choice-nya sendiri adalah digunakan untuk input. Nah, kenapa kok choice-nya tidak berupa integer? Nah, ini yang mungkin menarik sih. Kan ini kan angka harusnya kan. Tapi kenapa ya kok nggak saya masukkan integer gitu? Mungkin ada teman-teman yang tahu nggak ya? Ada yang mungkin sharing teman-teman. Kalau tadi contoh kan selalu pakai integer lah. Kenapa nih nggak saya pakai integer ya? Kira-kira ada ini nggak teman-teman? Ada ide kah? Sambil kita diskusi. Oke, mungkin saya tunjuk aja deh. Mungkin Mbak ini ya. Oke, Mbak Michelle, kira-kira kenapa ya Mbak? Boleh share nggak? Yang menu tadi ya Kak ya? Yang menu ini kan inputnya kan tidak saya berikan Kak. Tadi kan contohnya kan seperti ini biasanya. Integer, lalu kemudian kita kurung seperti ini kan. Inputnya kita kurung seperti ini. Nah, kemudian ini integer seperti ini kan. Nah, ini tadi kan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa nggak saya lakukan ini gitu? Kenapa nggak cuma langsung input aja gitu? Oh iya. Soal pengertian saya, tapi maaf kalau kata-kata saya belum nggak bisa dituang. Oke. Jadi ini bukan angka tapi pilihan gitu Kak. Iya betul. Ya, jadi ini memang berupa karena pilihan ini berupa string ya, jadi bukan berupa angka. Iya, string ya Mas. Ya betul. Ya, thank you sharingnya ya. Jadi pelan-pelan sampai kita belajar. Jadi itu kenapa kok kemudian ini tidak menggunakan integer. Nah, baru kemudian num 1 dan num 2-nya ini menggunakan integer. Saya menggunakan integer yang artinya berarti semua bilangan yang nanti diinput baik untuk ini variabel ya, ini semua namanya variabel. Untuk variabel num 1 dan variabel num 2 ini itu nanti dia akan berupa bilangan bulat, bukan berupa bilangan pecahan atau float. Kira-kira seperti itu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman ya? Teman-teman sambil mungkin supaya lebih cepat, jadi saya kopikan juga supaya teman-teman mungkin karena waktu juga ternyata sudah tinggal 15 menit lagi supaya teman-teman juga bisa sambil mencoba begitu. Saya sambil jalan pelan-pelan. Nah, kalau misalkan choice-nya sama dengan 1, jadi nah ini dia. Karena choice-nya ini kalau teman-teman lihat ini berupa string. Itulah kenapa tadi alasannya tadi dibilang sama Mbak Mijela betul, dia tidak berupa integer. Ya kalau dipilihnya 1, artinya kebaca stringnya 1, maka dia akan melakukan print ini.
num 1 misalkan nanti angkanya berapa ditambah dengan num 2 kemudian sama dengan, nah kemudian add-nya ini, kenapa kok ada fungsi add ini? Nah, add-nya tadi kalau teman-teman lihat itu ada di atas tadi. Saya nggak akan balik ke atas lagi ya. Jadi itu maksudnya kenapa kemudian fungsi add-nya itu kemudian dipanggil ulang untuk kemudian dia nanti menghasilkan penjumlahan. Ya, jadi di dalam kasus ini yang dibuat itu menggunakan fungsi function. Jadi saya menggunakan function lalu kemudian function dipanggil. Kalau nggak pakai function gimana Mas Jo? Bisa tetepan, ya kan tidak harus caranya seperti ini gitu. Tapi memang kasus ini saya berikan supaya sebagai basic karena di sini ada pemanggilan function. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya harus definisikan function sendiri, teman-teman sudah bisa gitu, minimal sudah tahu. Lalu kemudian untuk input teman-teman sekarang sudah tahu mengaplikasikan tipe data begitu ya. Ada integer, ada float, ada boolean, lalu kemudian yang keempat ada lagi string. Kemudian kalau udah selesai, ya dia akan mencetak tulisan addition operation akan selesai. Jadi operasi penjumlahan akan selesai. Nah kemudian elif karena kita punya 4 pilihan, mari kita gunakan elif tadi. Choice adalah tadi pilihan ini dia, ini choice-nya. Kalau choice-nya ini sama dengan 2, yang terjadi adalah pengurangan. Ya, prinsipnya sama dengan yang di atas, sebetulnya sama. Nah, subtract ini juga dia bermaksud memanggil fungsi yang ada di atas tadi. Kalau kemudian kalau memang sudah selesai dilakukan, maka dia akan di calculation subtraction operation done seperti itu. Lalu kemudian setelah itu ada elif choice-nya 3. Nah, kalau misalnya elif choice-nya 3 seperti ini, maka dia akan melakukan perkalian multiplications. Ini tandanya perkaliannya ini, tapi ini hanya untuk mencetak ya. Lalu operasinya sendiri itu dilakukan dengan menggunakan fungsi ini, jadi dipanggil fungsinya. Lalu yang terakhir adalah menggunakan pembagian atau divisions. Jadi ada 2 variabel. Selalu ada 2 variabel yaitu 61 dan 62 karena kita melakukan input dari sini. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu nah else-nya kalau misalkan kita nggak pilih 4-4-nya ya pilihannya salah gitu maksudnya. Cuma memang kelemahannya ini memang dia belum bisa balik lagi ke menu. Jadi kita belum mendefinisikan lagi namanya fungsi menu gitu. Untuk balik gitu maksudnya. Jadi sekali di run selesai ya udah gitu. Seperti itu teman-teman. Kita coba, nah kita akan coba gitu ya. Kita run. Jika teman-teman mau run, mau melakukan run ini, jadi klik aja di cell-nya. Jadi teman-teman bisa klik di cell-nya, kemudian di run. Seperti ini. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya contoh kita menggunakan angka 2 misal. Ini contoh aja sih. Lalu kemudian kita masukkan first number. Saya masukkan ini gitu. Jadi harusnya dia error. Ya, ada yang tahu nggak kenapa ini error ya teman-teman? Apakah ada yang tahu mungkin kenapa dia error? Karena bukan integer. Iya, lalu yang harus saya ganti yang di bagian manakah? Kalau saya menginginkan dia bukan berupa bilangan pecahan, maksudnya kan bilangan pecahan nih. Nah kalau saya kepingin dalam bentuk bilangan pecahan, maka yang harus diganti yang mana kira-kira dari coding ini? Num 1, num 2. Num 1, num 2-nya. Oke, diganti dengan? Float. Float, betul. Contohnya teman-teman. Kita gantikan seperti ini. Ya, great. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin simple sih, tapi paling enggak teman-teman sekarang nancep gitu konsepnya, dasarnya begitu. Jadi ini kalau kita run ulang, jelas ini error, jadi nggak bisa lanjutkan. Nggak bisa lanjutkan lagi ini, karena dia error. Jadi tadi num-nya saya rubah jadi float. Karena saya kepingin, nah itu tadi saya sudah bilang berkali-kali, ini contoh aplikasinya. Ketika teman-teman bermain dengan data nantinya sama. Lah bilangannya apa dulu yang mau dieksekusi begitu. Saya run lagi. Misal saya menggunakan angka sekarang 3 aja deh. 3 di multiplication. Sekarang saya akan buat misalkan 4,5. Nah, dia mau sekarang. Kemudian saya buat 6,7. Ini contoh aja sih. 6,7. Maka dia akan keluar angkanya. Seperti itu teman-teman. Jadi konsepnya sebetulnya simple sekali, tapi mungkin memang ada beberapa hal basic yang mungkin kita ini sama-sama belajar gitu. Terus kemudian kalau misalnya saya run ulang gitu, misalkan saya masukkan contoh yang 3 seperti ini multiplication. Nah, kalau komanya berupa koma bukan titik gimana Mas Jo? Error. Nah itu dia. Ya.
Jadi ini yang juga harus jadi perhatian teman-teman gitu, bahwa ketika kita berurusan dengan bilangan koma gitu ya atau pecahan, di Python nggak bisa kebacanya koma ternyata. Karena kalau dibaca begini itu maksudnya dia dibacanya adalah ada 4 dan 7 itu maksudnya. Nah ini yang perlu teman-teman juga memperhatikan gitu. Jadi ketika terjadi seperti ini, contoh-contoh error yang menurut saya mungkin dasar, tetapi ini sering kita lakukan, termasuk saya juga. Jadi dulu awal saya juga sering melakukan ini. Jadi ya solusinya memang harus menggunakan titik teman-teman kalau koma itu. Jadi kita sekarang jadi tahu, ya itulah Python. Kita nggak bisa menggunakan koma begitu ya. Ini choice-nya salah itu, sorry saya salah. Ya invalid input kan. Ketika saya masukkan choice-nya ngawur 5,5, nggak ada. Karena maksimal dia hanya sediakan 4, sehingga dia invalid input. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya saya ulang, ini saya masukkan misalkan 4. Lalu first number-nya misalnya saya masukkan 5 gitu ya. Lalu kemudian saya paksa dia 0. Nah, itu dia. Jadi proteksinya udah berjalan. Ini dia tadi. Nah, ini dia. Jadi di business operation-nya bukan di sini, sorry. Di sininya ini akan berjalan, ini dia. Ini dev. Ya, jadi ini salah satu contoh kecilnya, teman-teman, kalau memang kita tidak bermain dengan Python gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh sederhananya ketika kita berusaha mengaplikasikan beberapa, ini baru fungsi sederhana, if, kemudian baru menggunakan fungsi integer, float, ini benar-benar fungsi yang sederhana, print, lalu belum ada fungsi yang lain gitu. Ya seperti itu kira-kira, mungkin ini yang saya berikan contohnya. Nanti teman-teman sambil mungkin mencoba gitu di rumah, nanti kalau teman-teman bisa otak-atik gitu coding aslinya gitu, teman-teman boleh otak-atik. Jadi misalnya nanti saya kepenginnya setelah dari mungkin challenge-nya berikutnya, kalau teman-teman sambil belajar adalah gimana caranya misalnya nanti kalau misalnya sudah sampai di ini enter kan selesai, dia sampai sini selesai, mungkin dia bisa balik ke menunya ini, kemudian bisa input lagi. Nah itu mungkin teman-teman bisa otak-atik lagi, karena kan baru dasar sekali. Nah gimana caranya, teman-teman bisa cari, dan ini mudah sih sebetulnya. Ya teman-teman tinggal nanti buat satu definisi lagi, definisi function sebetulnya ya, untuk mengembalikan ke sini. Jadi bisa dikembalikan lagi ke sini, kemudian input lagi ulang. Jadi nggak cuma sekali, kalau ini kan hanya sekali run, selesai, lalu ya sudah, dan selesai udah. Nah mungkin bisa ditambahkan, misalnya saya kepengennya balik lagi ke menunya mas, input lagi, bisa sih. Nah itu teman-teman menggunakan dev menu, tinggal nanti teman-teman buat. Itu saya udah kasih hints yang menggunakan dev menu. Dev menunya di mana nanti teman-teman boleh coba gitu ya, boleh dicoba. Ini supaya teman-teman juga berlatih, jadi nggak cuma sekedar dari yang saya jelaskan begitu. Tuh sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Karena tinggal sebentar. Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Yang ditanyakan? Mas. Iya, Mas Franky. Kan itu kan integer sama float ya. Kalau float dia koma ya. Oh iya. Integer dia. Oh gimana mas? Sorry. Kalau integer kan dia angka, kalau float kan dia koma. Gitu. Betul. Berarti kalau dia string gimana? Kata-kata ya atau gimana? Kalau string nanti beda lagi mas. Kalau string kita nggak bisa menggunakan string, itu nggak bisa. Dan ini yang memang belum saya sampaikan kalau waktu kita cukup ini ya. Tadi kan memang cukup banyak yang saya sampaikan. Nanti sebenarnya saya udah ada punya banyak tapi belum saya sampaikan. Nah, kalau nanti menggunakan string itu berbeda lagi. Kita pendekatannya nggak bisa langsung, karena kalau ini kan hanya menggunakan angka gitu. Kalau string kita nanti ya kita tidak lagi menggunakan float dan yang lain, seperti ini aja mas. Jadi gampangnya seperti ini mas. Jadi kalau mungkin mas lagi mau ini, ya udah selesai seperti ini aja. Selesai sudah. Oh gitu aja. Selesai. Jadi nggak perlu lagi menggunakan sebenarnya akan terbaca sebagai string. Ya kita coba saja apakah betul dia menjadi string. Betul aja. Nomornya 3 gitu. Tab misal. Nah, salah kan? Ketika ditambah 4 sama dengan 34. Itu karena dia terbaca sebagai string. Nih. Kan nggak mungkin jika ditambah 4 sama dengan harusnya kan 7.
Nah, kenapa dia terbaca 34? Karena dia hanya membaca 3 dan 4. Jadi dalam kasus ini sekarang dia dianggap sebagai string. Ini dia. Seperti itu Berarti Mas. Ya. berarti programnya integer sama float aja gitu. Nah, ini karena kebetulan Mas Franky, saya memberikan contohnya adalah hanya menggunakan angka gitu ya. Tapi sekali lagi nanti kembali ke kasus dulu. Jadi kan mungkin teman-teman tadi yang sudah saya sampaikan mungkin punya waktu mengerjakan tesis atau mengerjakan paper, mungkin teman-teman punya apa namanya data yang dia harus misalkan ya harus menggunakan string ya. Kita sih ikuti dulu. Oh iya. Jadi ini hanya kebetulan aja bahwa saya menggunakan angka saja. Iya. Kebetulan aja. Itu nanti kemudian sebenarnya tidak hanya berupa angka ya, tapi kan ada teksnya. Kemudian juga sempat dibahas teksnya. Teks itu berbeda lagi cara penanganannya. Ini kebetulan aja contoh hari ini yang saya sajikan itu masih sederhana sekali, tapi untuk memberikan pengertian. Ya. Seperti itu kira-kira Mas Ray. Iya, makasih. Apakah ada pertanyaan? Jadi nggak apa-apa, ini sangat dasar dan memang saya coba untuk perlahan-lahan supaya teman-teman bisa dapat pemahaman. Oke, jadi seperti ini. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Apakah ada? Jika belum, saya sebetulnya akan sharing satu contoh lagi yang mungkin sudah berhubungan dengan kita, tapi ini karena waktunya juga tinggal 3 menit, saya akan sedikit memberikan nanti untuk programnya, kalau memang kita ada asistensi, nanti saya akan berikan ketika kita asistensi. Tidak akan saya share dulu, ini saya akan share yang example satu dulu tadi, lalu yang sebetulnya sudah saya siapkan selain itu adalah ini sebetulnya. Namanya menggunakan linear dan multilinear regression. Nanti sebetulnya di kuliah itu akan diberikan gitu, tapi memang materi ini mungkin saya ini dulu gitu ya. Tapi intinya teman-teman, ketika teman-teman nanti menggunakan Jupyter Notebook seperti ini, yang harus teman-teman lakukan adalah, nah kalau kasusnya ini sudah berbeda lagi. Kita sudah harus menggunakan beberapa library dari Python. Tadi tidak ada library sama sekali. Contoh yang pertama tadi belum sama sekali menggunakan apapun library apapun karena tidak melakukan plot, gambar, dan tidak membutuhkan library apapun. Nah sekarang perbedaannya nanti adalah teman-teman harus menginstal beberapa library. Ini memang tidak saya berikan dulu teman-teman, saya nggak minta teman-teman mengetik dulu enggak, tapi saya tunjukkan sekilas dulu karena waktu itu tinggal 2 menit. Ini adalah beberapa, ini harus teman-teman lakukan ketika teman-teman berhadapan dengan data yang dalam tanda kutip sudah sudah real gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi yang sudah harus diinstal, ini adalah library-nya. Matplotlib, NumPy, itu untuk numerik, jadi untuk perhitungan. Lalu kemudian ada PM dari mana ini nanti menggunakan untuk statistik. Lalu kemudian ada statistiknya sendiri juga ada. Lalu ada Pandas. Ini beberapa library yang mungkin teman-teman mungkin saya perkenalkan dulu hari ini. Nanti menggunakan perintahnya menggunakan ini. Jadi teman-teman nanti boleh coba. Saya share satu contoh ini di chatnya teman-teman. Itu ada contohnya seperti itu. Adalah cara untuk melakukan instalasi library di Jupyter Notebook. Dan juga di Google Colab sih. Sebetulnya sama saja sih. Pip install ini. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan ini. Ya contohnya seperti ini. Mungkin ada 2. Yang paling sering itu ini teman-teman. Start mode dasar model nggak terlalu Pandas. Ini sering dipakai. Matplotlib ini juga sering digunakan ini. Mungkin beberapa yang yang saya digunakan saya sudah share ke teman-teman. Ini beberapa library yang sangat sering digunakan di Jupyter, termasuk ketika teman-teman mengerjakan tesis dan mengerjakan tugas-tugas teman-teman. Ya ini sudah saya share beberapa, saya nggak akan ini, tapi saya berikan dulu nanti. Nah, ketika nanti diinstal, maka ini otomatis akan sudah terinstall seperti ini. Dan nanti kita tinggal, ini termasuk nanti misalnya cara membaca read CSV, filenya harus ditaruh di mana, kemudian hasil pembacaan seperti ini. Seperti apa, ini di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan. Ya, ini dia. Kalau misalnya kita gambar plot, hasilnya seperti apa, ini sudah ada semua di sini. Saya sudah siapkan, tapi mungkin next pertemuan kita akan bahas ini, supaya teman-teman nanti mengenakannya adalah paling dasar untuk melakukan namanya prediction atau prediksi. Mungkin itu dulu Bu Hana, karena udah jam 6:30 persis, jadi waktu saya kira saya udah habis. Terima kasih Bu Hana untuk waktunya, saya mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan teman-teman. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke Ibu Hana untuk kuliah. Terima kasih Bu Hana.
Baik, terima kasih untuk sesi 1 ini. Terima kasih untuk sudah menyempatkan diri Pak Yohanes. Nah, untuk itu saya stop dulu supaya tidak terlalu